Bapak bisa bayangkan, dari 221.000 kemudian menjadi 203.000, itu artinya ada 18.400 jamaah reguler yang tidak bisa berangkat tahun 2024. Yang mereka telah kita sepakati bersama akan mendapatkan nilai manfaat sesuai dengan kesepakatan antara Komisi 8, Menteri Agama, dan saudara sebagai BPKH. Kan harusnya berpikirnya bukan hanya sekedar mengeluarkan uang, Pak. Tetapi berpikir soal bagaimana nasib 18.400 ini yang juga berhak untuk mendapatkan nilai manfaat yang sudah disepakati bersama. Saya ingin mempertanyakan soal yang lain. Apakah sebagai pemegang keuangan haji dan memiliki otoritas untuk mengeluarkan nilai manfaat, saudara saksi memiliki akses terhadap Siskohat nggak? Siskohat ya? Enggak, Pak. Kita hanya berdasarkan rekonsiliasi aja Pak nanti di akhir setelah selesai penyelenggaraan ibadah haji, data kita kita rekod dengan. Anda berarti saudara saksi sebagai pemegang uang dari jamaah tidak tahu bahwa siapa saja dari jamaah yang dipegang oleh uang Anda, yang dikelola uangnya oleh Anda gitu. Ya, kita tidak punya akses langsung ke Siskohat. Tidak tahu by name by address siapa saja yang memiliki uang yang Anda kelola 167 triliun itu? Kalau berdasarkan setorannya ada di datanya di kami, Pak. Tapi itu ada di kami. By name, by address, tapi aplikasi di kami. Karena kan BPS BPIH kan menyetornya ke BPKH kan, Pak. Anda tahu kapan setiap jamaah harus berangkatnya tahun berapa? Nah, itu nggak ada, Pak. Betul, tidak tahu berapa jumlah jamaah yang seharusnya dia berangkat tahun ke berapa? Kita nggak punya akses langsung ke sana, Pak. Berarti cara membagi nilai manfaat masing-masing individu itu kan tentunya berbeda. Misal jamaah yang antriannya itu 20 tahun, tentunya nilai manfaatnya itu Akan berbeda. dengan jamaah yang antriannya itu 30 tahun. Nah, ini kenapa saya tegaskan pertanyaan ini? Karena saudara punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap jamaah mendapatkan nilai manfaat sesuai dengan jamaah lama mereka menunggu. Ya. Sementara Anda tidak tahu setiap jamaah tersebut memiliki nilai manfaat baik yang berasal dari proses pembagian keputusan politik oleh DPR sesuai dengan tahun berjalan maupun sesuai dengan virtual account. Jadi itu dipukul rata ya berarti nilai manfaatnya ya? Iya, Pak. Distribusinya dipukul rata, betul, Pak. Kan kita baru mendistribusikan ini di 2018, Pak. Nah, ini Pak, itu saudara kan berarti saksi. melanggar prinsip keadilan kalau gitu. Itulah. Ini penting untuk menjadi catatan Undang-Undang Keuangan Haji kan. buat BPKH. Bagi saya ini sesuatu yang sangat ironis sekali. Bahwa BPKH tidak memiliki akses terhadap Siskohat sebagai sistem komputerisasi haji. Oke. Ya. Nah, saya ingin ini menyangkut dengan ini Pak Ketua. Saudara tahu bahwa ada jamaah kita bayar tahun ini bisa langsung berangkat? Faktanya kita nggak tahu, Pak. Secara fakta ya, kita tidak punya data itu, Pak. Tapi Anda tahu bahwa ada yang berangkat? Kalau dengar-dengar sih
Ada Pak, tapi faktanya kami nggak punya. Kenapa tidak untuk dicari tahu oleh saudara? Karena kami nggak punya akses ke Siskohat itu tadi Pak. Karena ini gini Pak, Anda wajib tahu soal itu. EYC bagian dari. Kenapa? Karena orang yang berangkat dari haji reguler itu menggunakan nilai manfaat yang sesuai dengan kesepakatan tahun berjalan itu. Iya. Setuju Pak? Nah pertanyaan kalau Anda setuju bukan hanya cukup setuju. Ya karena memang nggak tahu kami di mana harus melakukan perbaikan ya Pak. Artinya itu apakah di undang-undangnya yang harus menyampaikan atau men-stated bahwa itu kita Gini Pak, ini penting sekali Pak. Bapak pegang uang jamaah, ya harus tahu jamaah itu berangkatnya tahun berapa. Karena ini menyangkut dengan nanti nilai manfaat yang akan didapatkan oleh jamaah tersebut. Ya. Tidak boleh disamakan antara jamaah daftar tahun 2010 dengan jamaah tahun 2020. Ya. Nah, buat saya ini sesuatu yang sangat problematis. Ya. Terakhir, Ketua, ketika saya ingin menyambung kepada pertanyaan sebelumnya. Apakah saudara menganggap uang 400 miliar itu kecil atau besar? Secara pribadi saya besar tuh Pak. Kalau Anda menganggap besar, kenapa tidak mempertanyakan soal tagihan yang turun sampai 400 miliar tersebut? Kalau dari sisi, ya kembali lagi mohon maaf Pak, dari sisi best practice-nya kan pertama bertahap Pak pembayarannya. Itu yang pertama. Jadi kita belum tahu dan belum bisa memastikan apakah itu akan menjadi 7,8, akan lebih dari 7,8 atau kurang dari 7,8 kan belum tahu Pak. Sampai semua pembayaran selesai. Oke. Iya. Pertanyaan saya lagi. Apakah saudara saksi tidak memperhitungkan ya berapa nilai rupiah ketika itu dikonversi menjadi nilai manfaat dengan dihubungkan dengan berapa jumlah jamaah yang akan menikmati nilai manfaat itu? Betul Pak. Memang kalau 37 juta gitu Pak ya nilai manfaat per orang kan, tinggal dikali dengan berapa kuota dari jemaah reguler. Saya setuju Pak itu. Cuma kembali lagi, yang kami pegang dan sesuai dengan kewenangan kami adalah di posisi permintaan dana tadi Pak. Dan pagunya. Kalau Anda hanya melihat dari aspek efisiensi keuangan, tetapi tidak memikirkan soal nasib jamaah yang punya uang tersebut, apakah dia berangkatnya kapan, pasti akan berpikirnya efisiensi. Bapak bisa bayangkan, dari 221.000, kemudian menjadi 203.000, itu artinya ada 18.400 jamaah reguler yang tidak bisa berangkat tahun 2024. Yang mereka telah kita sepakati bersama akan mendapatkan nilai manfaat sesuai dengan kesepakatan antara Komisi 8, Menteri Agama, dan saudara sebagai BPKH. Kan harusnya berpikirnya bukan hanya sekedar mengeluarkan uang, Pak. Tetapi berpikir soal bagaimana nasib 18.400 ini yang juga berhak untuk mendapatkan nilai manfaat yang sudah disepakati bersama. Ya. Seandainya kami punya wewenang untuk melakukan hal itu, mungkin kami melakukan itu Pak. Tapi karena kami wewenang secara undang-undang hanya sebatas itu, mohon maaf, itu yang bisa kami lakukan secara optimal Pak. Oke, makasih. Saya kira informasi-informasi yang
tanyakan sudah sangat detail dan Pak Kepala sudah berusaha menjawab dengan sesuai dengan kewenangannya dan tupoksinya. Saya kira kita patut apresiasi. Makasih, Pak. Dalam hal keterbukaannya, tidak bertele-tele dalam jawabnya. Hanya memang ada beberapa hal, ya kan, hal-hal yang bersifat unsur kehati-hatian tadi. Maka tadi saya katakan di tempat Bapak ada anggota bidang hukum, kepatuhan, dan manajemen risiko. Menurut hemat saya kurang teliti dalam membaca isi surat tanggal 10. Nih. Kenapa? Di sini udah di state jumlahnya 213 dan 27.650 padahal isi Kepresnya tidak ada bunyi seperti itu. Dan dasar hukum tentang ini itu adalah KMA 130. Bukan 1005. Di mana KMA 130 itu baru disahkan pada tanggal 15. Jadi keputusan KMA-nya belum ada, ini sudah meluncur duluan. Jadi ini bisa dikatakan surat ini bayinya prematur. Ini menurut saya menjadi catatan kepada tim Bapak, terutama menangani masalah kepatuhan, bidang hukum dan kepatuhan. Kan kepatuhan kan kesesuaian antara tindakan dengan peraturan yang ada. Sama manajemen risiko. Risiko-risiko yang muncul akibat pembayaran itu. Ini menurut saya di sini kurang teliti. Di sini harusnya ke depan itu kalau ada pemindahan pencairan itu dicek dulu legal standing-nya. Manakala legal standing-nya itu belum cukup, diminta lengkapi dulu legal standing-nya. Persis seperti tatkala Pak Andreas menjadi banker kalau ada orang mau mengajukan pencairan tender, pencairan kredit. Itu legal standing-nya sama, itunya dilengkapi terlebih dahulu. Bukan begitu, Pak? Nah, kira-kira ini ada loophole-nya di situ, Pak, di sisi Bapak, Pak. Ya, Pak. Legal standing-nya belum utuh, sudah langsung diluncurkan. Harusnya ada surat ini dijawab dulu, Pak. Berdasarkan Kepres ini hitungannya sekian. Harusnya ini saya kan tolong dilengkapi ini dulu. Harusnya begitu, Pak. Sehingga Bapak terhindar dari tenggat waktu 9 hari. Karena menganggap bahwa ketika Bapak membalas surat itu, ternyata surat Bapak terima ini dianggap belum clean and clear. Kalau Bapak langsung jawab, berarti menandakan bahwa surat ini sudah clean and clear. Padahal masih ada beberapa loophole di bidang compliance tadi itu. Harusnya di situ letak kesalahannya ini. Tapi apakah itu menjadi sebuah kesalahan pidana apa enggak, saya enggak berwenang. Untuk mengatakan ini hanya masalah fungsi administratif, hanya masalah seperti ini. Saya kira ini sudah cukup detail, saya kira cukup.